Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah Talim Angkasa 56, baik yang di Zoom, yang di radio, dan para pendengar mana saja berada, alhamdulillah, syukurlah di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam materi Fadilatul Khusyu di dalam sholat dengan menggunakan kitab Syirrus Salikin halaman 59 jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Khusyu'i. Ya, udah ketemu? Fadilatul Khusyu'i artinya kelebihan dalam khusyuk. Fadilah khusyuk di dalam sholat, yakni hadirkan hatimu ketika di dalam sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat hanya untuk ingat kepadaku. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin. Di atasnya panjang itu ayat, ini ujungnya wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Kemudian firman Allah lagi, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah An-Nisa ayat 43, coba dilihat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk atau ngantuk, ya, bahasa kita. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu katakan. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanzurullahu ila sholati, la yanzurullahu ila sholati ma lam yahdurir rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. La yanzurullahu ta'ala ila salati ma lam yahdurir rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Artinya Allah tidak melihat salat seseorang selama tidak dapat menghadirkan hatinya bersama badannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, salat adalah merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Kewajiban sholat. Pada pelajaran yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana syarat dan rukunnya sholat. Sahnya sholat. Termasuk sholat berjamaah. Baik sholat berjamaah ataupun sholat munfaridan sendirian, tetap kita diperintahkan untuk senantiasa khusyuk. Apa itu khusyuk di dalam sholat? Khusyuk artinya menghadirkan hati. Meninggalkan semua kegiatan aktivitas duniawi kita, apa saja kita tinggalkan semua.
Jangan lagi disimpan, ditaruh di dalam hati kita pada saat kita sholat. Bersihkan itu semua, sehingga sholat kita benar-benar hanya untuk Allah. Hanya karena Allah. Tidak boleh ada lintasan-lintasan yang masuk ke dalam hati kita. Pada pelajaran yang kemarin, agar kita sholat bisa khusyuk, lebih dianjurkan kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaknya kamu melakukan berjamaah. Ya. Karena ketika kita sholat berjamaah, maka syaitan agak sulit mengganggu kita. Karena kita sedang beramai-ramai dengan orang-orang yang lain, yang antara satu dan yang lain saling memberikan kekuatan iman, memancarkan kekuatan iman masing-masing, sehingga sholat kita lebih khusyuk dibanding sholat munfaridan atau sholat sendiri. Bagi mereka yang memang belum mampu melakukan khusyuk dengan sebenarnya, sangat dianjurkan senantiasa sholatnya berjamaah. Ya, begitu. Karena kalau dia tidak sholat berjamaah, mudah sekali syaitan akan mengganggunya. Dengan dia sholat berjamaah, insya Allah dia akan belajar sedikit demi sedikit untuk bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah dalam arti lain ketenangan, ketentraman hati dan jiwa. Sekurang-kurangnya khusyuk, yang pertama khusyuk di dalam hati, yang kedua khusyuk anggota tubuh. Khusyuk anggota tubuh artinya badannya, tangannya tidak ada gerakan-gerakan selain sholat. Sebab kalau kita di dalam sholat, kita garuk, tangan kita garuk, pipi kita garuk, badan kita yang lain, pasti hati kita akan terganggu. Supaya kita lebih khusyuk, yang pertama, jaga gerakan-gerakan tubuh kita. Kalaupun ada yang gatel, ya, kita jangan kita garuk. Bisa nggak tuh? Makanya pada peristiwa yang terjadi pada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika dalam satu peperangan pernah belakangnya kena tombak. Dicabut susah. Dulu belum ada sistem operasi ya. Akhirnya kata Sayyidina Umar, jangan dicabut, nanti saja ketika aku sedang sholat. Karena di situ aku sedang khusyuk. Bayangkan saudara-saudara, tombak yang sudah masuk ke punggung. Ketika Sayyidina Utsman sedang sholat, ya, satu rakaat yang kedua mulai dicabut. Itu waktu dicabut, Sayyidina Utsman nggak tahu. Sayyidina Utsman tetap aja dicabut. Kira-kira kalau nyamuk gigit jidat kita usir nggak tuh? Iya. Kalau ada gatal di apa bagian tubuh kita, apa sih? Aduh, gatal lagi, mau digaruk. Garuk bulu. Mau digaruk gimana, nggak digaruk gimana, rasanya gatal terus, pasti akan menghilangkan rasa khusyuk kita itu. Jadi khusyuk itu seperti khusyuknya Sayyidina Utsman, nggak tahu sama sekali. Bahkan barang siapa yang mengetahui di kiri kanannya siapa yang sholat, berarti dia nggak khusyuk. Ada ungkapan ulama begitu. Jadi khusyuk adalah fokus. Dalam bahasa Indonesianya fokus atau fokus ke arah depan, tidak tengok kanan kiri kecuali apa yang lihat di depan. Itu bahasa Indonesianya dalam hal yang lain. Tapi kalau di dalam sholat bahasanya khusyuk, bukan fokus, nggak tepat. Sholatnya lagi fokus dia nggak tepat. Atau barangkali dia lagi bawa mobilnya khusyuk, kurang tepat juga. Khusyuk hanya dipakai di dalam sholat. Adapun kata fokus, kata apalagi yang sama dengan itu, diartikan pada kalimat yang lain. Jadi kalimat khusyuk di dalam sholat artinya tenang. Raganya dan jiwanya, raganya tidak ada gerakan-gerakan, garukan dan lain sebagainya. Jiwanya, hatinya tidak ada lintasan-lintasan kepada yang lain kecuali di dalam bacaan sholat. Ini kita pelajari seumur hidup, saudara-saudara sekalian. Belajar khusyuk itu seumur hidup. Kita praktek dan praktek lagi, masih aja ada gangguan di dalam sholat kita. Betul? Iya. Enggak ustaz, enggak ulama, enggak kiai, semua belajar, saudara.
Karena kadang-kadang ulama kayak juga kadang-kadang sholat suka lupa. Iya, begitu berat. Makin banyak kegiatan seseorang, makin banyak kegiatan dia di dalam hidup ini, makin sulit dia melakukan khusyuk. Nah ini, saudara, ilmunya. Jadi kita harus setiap senantiasa belajar, dan paling tidak, saudara, kata ulama fikih, minimal di dalam sholat itu pada saat dia takbiratul ihram. Sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu minimal sekali di situ. Jangan juga masih Allahu Akbar, tangannya diangkat ke atas, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya masih terganggu. Nah, ini udah berat sekali, saudara. Dan di dalam sholat kita, kalau pakai ukuran detailnya, saudara, kalau sholat zuhur 4 rakaat, khusyuknya kita di rakaat 1, 2, 3, di keempat kita tidak khusyuk, nah kurang lagi, kurang sempurna. Rakaat yang pertama kita ada lintasan, kita cegat lagi buru-buru, ya. Di kedua, ketiga, keempat, alhamdulillah, kurang lagi sempurna. Nah, oleh karena itu, karena sulitnya kita, saudara, untuk bisa menenangkan hati kita untuk khusyuk di dalam sholat, sebagai tambahannya agar terpenuhi kekurangan-kekurangan dari kurang khusyuknya kita sholat, anjurkan kita untuk senantiasa melakukan sholat sunnah qobliyah dan sunnah. Nah, dengan kita melakukan sunat rawatib, sunat ba'diyah dan qobliyah, insya Allah paling tidak akan menyempurnakan jika ada kurang khusyuknya kita di dalam sholat. Makanya pentingkan di umur kita seperti ini sudah seharusnya ya melakukan sholat sunnah rawatib, ba'diyah atau qobliyah merupakan satu perbuatan yang kita dahulukan atau yang kita pentingkan. Tidak hanya sholat wajibnya, tapi sholat sunnah rawatib itulah yang sekarang ini mestinya sudah kita harus lakukan. Jangan kita bermalas-malasan lagi. Karena usia-usia kita seperti ini adalah usia-usia khusyuk. Masih muda mungkin, banyak kerjaan. Dari kerjaan itulah yang membuat kita jadi tidak khusyuk. Sekarang sudah tidak kerja, apalagi yang sudah pensiunan, tidak ada kegiatan lain. Tetapi sulit juga rasanya, saudara-saudara. Bagaimana kita memanage hati kita sendiri. Nah, adapun trik atau cara, ya paling bisa itu kita kasih petunjuknya atau arahannya agar kita bisa khusyuk. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, waktu sholat. Artinya kita sediakan waktu sholat. Berapa waktu sholat kita lakukan? 15 menit atau setengah jam. Waktu sholat setengah jam. Jangan lagi kita pikirin yang lain. Kalaupun pekerjaan kita belum selesai, kalaupun kita akan masuk lagi kantor, masuk lagi pabrik, ya udah nanti. Ya, setelah kita selesai melakukan sholat. Yang pertama. Jadi berikan waktu sholat untuk sholat. Jangan disempilkan waktu hanya untuk jangan waktu disempilkan dikit doang. Saya sholat dulu dah sebentar. Nah ini yang bikin tidak khusyuk. Pertama dari waktunya aja kita harus sediakan waktu secara khusus. Sama seperti kita menyediakan waktu untuk acara ya pernikahan, acara ikhlas bersama. Memang kita sediakan waktunya kok. Jadi sampai selesai kita nggak ada pikiran lain, ya kita ngobrol, kita dengarkan acara semua dari awal sampai akhir. Nah itu diantaranya pengertian khusyuk, artinya menyediakan waktu khusus untuk ibadah. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya sudah kita cancel, kita tutup dulu. Ya jangan kita buka lagi di dalam sholat. Yang kedua triknya atau arahannya saudara agar kita bisa khusyuk. Coba kita pelajari bacaan sholat. Karena bacaan sholat itu dari bahasa Arab. Paham nggak kita itu? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Tangan kita ke atas.
lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita menentukan sholat yang kita sedang kerjakan. Begitu kita selesai mengucapkan Allahu Akbar, supaya kita khusyuk, bacalah aturan sholat dulu, jangan kita potong. Apalagi kita sholat berjamaah, ya, imam sambil menunggu makmum, ya, bertakbiratul ihram di belakang, dia membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dipahami. Kalimat yang kita baca kita pahami. Jadi kita tidak ada lintasan yang lain. Ketika kita baca inna salati, kita paham wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, trik arahan agar kita bisa khusyuk yang kedua adalah memahami setiap kalimat atau bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Karena dalam bahasa lughahnya as-salatu ad-du'a, sholat itu doa. Di dalam gerakan-gerakan sholat dari mulai takbir sampai salam itu di dalamnya terdapat bacaan-bacaan yang terdiri dari bahasa Arab saja, tidak boleh dengan bahasa yang lain. Dan karena kita orang Indonesia, orang ajam orang selain orang Arab, orang ajam disebut. Kita perlu memahami bahasa Arab. Yang pertama, memahami terjemahannya. Yang kedua, memahami kalimatnya. Jadi tidak perlu kita terjemahkan inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, dan ibadah. Tidak perlu. Cukup ketika mengatakan inna sholati, kita sudah paham. Inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi arahan yang kedua, mari sama-sama yang belum paham karena ini bahasa Arab di dalam bacaan sholat, semua bacaan sholat di dalam bahasa Arab, murojaah kembali, lihat kembali, hafalkan kembali terjemahannya, pahami kembali bacaan-bacaan kita sholat. Ketika kita angkat tangan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Hafalkan itu artinya apa? Ya. Ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Paham warzuqni? Iya, giran warzuqni, ingat warzuqni, panjang bacanya. Sampai 3 kali diulang-ulang, warzuqni, 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 ya Allah. Kalian itu paham? Cukup 1 kali aja. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Iya. Kita minta sholat, minta rezeki, wa'afini, sehatkan kami, wa'fu'ani, maafkan kami segala kesalahan kami. Allah sehatkan. Di dalam sholat kita setiap duduk antara 2 sujud kita wa'afini, sehatkan kami ya Allah. Ini doa, saudara. Makanya jangan sampai kayak burung beo. Burung beo bilang, begitu orang mengucapkan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Begitu orang datang lagi dibilang minyak, orang baru datang dibilang minyak. Karena pernah dia dengar ada tukang minyak teriak minyak. Jadi apa yang pernah dia dengar langsung dia hafal kalau itu burung beo. Tetapi dia belum tahu artinya mana minyak. Ya, itu burung beo. Tapi kita orang sholat ini jangan sampai seperti burung. Tapi mohon maaf, kira-kira kenyataannya, faktanya kita sudah paham itu bacaan sholat semua?